Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Pengertian ancaman. Menurut KBBI, ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan bangsa dan negara. Ancaman merupakan sesuatu yang diancamkan atau perbuatan yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari luar maupun dari dalam negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Selanjutnya ada penggolongan ancaman. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Ancaman militer dapat berupa, pertama ada agresi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Jadi, agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga dapat membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Bentuk-bentuk agresi. Pertama ada invasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, invasi adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan menyerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut. Bentuk agresi yang kedua ada bombardemen. Bombardemen adalah penggunaan senjata dalam bentuk lain, blokade pelabuhan, pantai, wilayah, udara, atau seluruh wilayah negara, dan dapat pula berbentuk serangan bersenjata negara lain terhadap musuh satuan darat, laut, dan udara. Bombardemen bisa juga disebut pengeboman. Ancaman militer yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindak pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Ancaman militer selanjutnya yaitu pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi, pemberontakan bersenjata juga tidak jarang disokongkan oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun tertutup. Selanjutnya ada sabotase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabotase adalah perusakan milik pemerintah, penghalangan produksi perusahaan atau tindakan merusak dan menentang kelancaran kerja oleh kaum buruh yang tidak puas, pemusnahan fasilitas militer, perhubungan, atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau oleh kelompok gerakan perlawanan bawah tanah. Ancaman selanjutnya ada spionase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lainnya. Selanjutnya ada aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam, serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa pri kemanusiaan. Kemudian ada hakikat selanjutnya yaitu ancaman non-militer atau nirmiliter. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Upaya mengatasi ancaman. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Kemudian, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu pertama ada sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri, sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Kemudian, sektor pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Kemudian, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Selanjutnya ada ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara pertama ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Kemudian penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Selanjutnya meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika serta melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.